Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Hamdi. Kali ini kita akan membahas mengenai Rencana Jangka Panjang Daerah atau RPJPD. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya tagline Indonesia Emas 2045. Yap, Indonesia Emas 2045 merupakan bagian dari visi jangka panjang nasional yang termuat dalam rancangan Rencana Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Nah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tengah merampungkan penyusunan RPJPN tahun 2025-2045. Visi Indonesia Emas 2045 adalah negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Negara Nusantara berarti negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya atau peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat maknanya adalah ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Maju berarti berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Sedangkan berkelanjutan diartikan adanya keseimbangan antara pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, tantangan ke depan Indonesia adalah bagaimana bisa keluar dari middle income trap untuk jadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia. Hal ini diharapkan sejalan dengan adanya penurunan angka kemiskinan, pengurangan ketimpangan, baik itu ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan wilayah, serta adanya penurunan emisi gas rumah kaca, serta ada peningkatan modal sosial SDM. Kerangka RPJPN sendiri disusun dengan 5 sasaran visi, 8 misi, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan. Hal ini merepresentasikan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia yaitu 17/8/45 dengan angka 5 merujuk kepada 5 sila Pancasila. Lantas, bagaimana daerah menyusun RPJPD? Pertama, kita harus melihat dulu adanya aturan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu di One and Only Permendagri nomor 86 tahun 2017. Nah, menurut peraturan ini, secara sederhana dokumen RPJPD terdiri dari 6 bab, mulai dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, visi dan misi daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, serta terakhir dengan penutup. Nah, sistematika ini menuntun kita untuk menyusun dokumen RPJPD dengan kerangka yang runut dari awal sampai akhir, mulai dari gambaran umum kondisi daerah untuk melihat kekuatan dan kelemahan daerah, kemudian masuk kepada permasalahan isu strategis daerah untuk melihat peluang dan tantangan pembangunan daerah. Kemudian dari data dan informasi yang tersedia, baru kemudian dirumuskan visi dan misi daerah. Visi dan misi ini kemudian turunkan menjadi tujuan dan sasaran pokok daerah dalam jangka panjang. Nah, masalahnya adalah bagi pemerintah daerah, penyusunan RPJPD ini harus selaras dengan RPJPN. Ada beberapa hal yang dikunci oleh Bappenas dan Kemendagri dalam pedoman penyusunan RPJPD 2025-2045. Sebagaimana beredarnya draft surat edaran bersama antara Mendagri dan Kepala Bappenas, di antaranya nomenklatur visi itu harus memuat kata maju dan berkelanjutan. Misi itu juga harus selaras dengan 8 misi RPJPN, serta adanya 45 indikator utama pembangunan yang selaras dengan indikator utama RPJPN. Kalau gitu, kira-kira gimana cara nyusun RPJPD? Nah, timeline penyusunan dokumen RPJPD ini sangat sempit sekali. Dalam kondisi normal saja, setidaknya dibutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk menyusun dokumen ini hingga menjadi produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah. Nah, dalam draft pedoman penyusunan RPJPD, di minggu pertama bulan Januari itu kita sudah harus melakukan konsultasi publik terhadap rancangan awal RPJPD. Kemudian pada minggu ketiga bulan Januari itu dilakukan penyampaian dokumen kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kemudian pada minggu keempat dilakukan konsultasi rancangan awal RPJPD
ke provinsi bagi kabupaten kota dan ke Menteri Dalam Negeri bagi provinsi. Nah, fast forward ke bulan April itu dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang RPJPD. Pembahasan dengan DPRD di bulan Mei sampai dengan Juni, kemudian evaluasi rancangan akhir di bulan Juli, serta penetapan Perda RPJPD itu juga harus ditetapkan di bulan Agustus 2024. Nah, karena celah waktunya yang sangat sempit sekali, tentu harus ada upaya inovatif bagi kita dalam mempercepat proses pensiunan LPJPD tanpa menghilangkan alur kerangka berpikir dan penulisan dokumen. Nah, kali ini saya akan mengulas cara-cara ringkas penyusunan RPJPD 2025-2045. Hal yang paling mendasar dalam konteks ini adalah perubahan alur kerangka kerja yang harus beralih dari alur maju menjadi alur yang maju mundur. Di mana kita akan memulai bukan dari depan tapi mulai dari belakang, yaitu arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, di mana pada bab ini terdapat 45 indikator utama pembangunan. Baru kemudian kita menyusun gambaran umum kondisi daerah, kemudian ke permasalahan isu strategis daerah, serta visi dan misi daerah. Nah, langkah awalnya adalah kita identifikasi dan petakan indikator sasaran visi dan 45 indikator utama pembangunan. Kemudian kita kompilasi data capaian indikator selama 20 tahun. Kemudian kita narasikan cerita terkait dengan capaian indikator tersebut untuk menjadi bagian dalam gambaran umum kondisi daerah. Kemudian lakukan proyeksi sederhana untuk 20 tahun ke depan bagi masing-masing indikator yang sudah dipetakan. Nah, langkah pertama yaitu pemetaan indikator RPJPN. Bagi pemerintah provinsi ini lebih dimudahkan karena dalam panduan penyelarasan itu terdapat pemetaan antara indikator RPJPN dengan indikator RPJPD provinsi. Contohnya yang pertama untuk usia harapan hidup, indikator pertama. Karena datanya memang sudah dikumpulkan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana indikator ini juga tersedia dari level nasional, provinsi, dan kabupaten kota, sehingga provinsi dan kabupaten kota bisa langsung menggunakan indikator ini sebagai indikator utama dalam RPJPD. Nah, untuk contoh yang lain, untuk indikator ke-12, 12B, yaitu devisa pariwisata di level nasional, di mana untuk provinsi itu pemetaan indikatornya adalah jumlah tamu wisatawan mancanegara di hotel berbintang. Nah, untuk penyerasan di level kabupaten kota, karena mungkin tidak semua kabupaten kota memiliki hotel berbintang, maka dapat digunakan jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di semua akomodasi. Kasus yang lain bisa jadi indikatornya itu pada level nasional tidak dapat dipetakan kepada indikator di level provinsi. Contohnya di indikator nomor 20 yaitu biaya logistik, di mana biaya logistik ini direpresentasikan dalam satuan persen PDB. Nah, karena tidak ada pemetaan secara khusus dalam panduan-panduan penyusunan RPJPD, kita dapat menggunakan indikator lain sebagai proksi. Nah, contohnya bagi ini disarankan indikator proksi yang digunakan yaitu V2C ratio yang mengukur tingkat pelayanan jalan dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pelayanan jalan maka akan semakin cepat waktu tempuh antar wilayah yang akan menurunkan biaya logistik. Nah, setelah kita memetakan keseluruhan indikator sasaran dan juga 45 indikator utama pembangunan, kemudian kita kumpulkan data dan informasi terkait dengan indikator tersebut selama 20 tahun terakhir. Nah, untuk beberapa indikator memang sudah menjadi langganan untuk menjadi ukuran KPI bagi pemerintah daerah itu dan dihitung setiap tahun oleh BPS seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, usia harapan hidup, rasio Gini dan lain-lain. Itu memang tidak susah untuk mengumpulkannya karena memang itu ada record oleh BPS. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau indikator tersebut baru digunakan
atau baru diinformasikan dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya itu adalah indeks ekonomi hijau dan juga indeks ekonomi biru Indonesia. Nah, walaupun kita tidak memiliki data sampai 20 tahun terakhir untuk indikator-indikator ini, setidaknya kita bisa mengumpulkan data-data terkait komponen pendukung indeks ini. Contohnya seperti di pilar sosial di indeks ekonomi hijau itu ada rata-rata nama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan juga tingkat pengangguran terbuka. Nah, data-data ini bisa kita narasikan nanti di dalam bab 2, di mana kita bercerita mengenai indeks ekonomi hijau maupun indeks ekonomi biru. Yang di langkah selanjutnya yaitu menarasikan pencapaian indikator. Nah, kalau memang indikatornya tersedia datanya sampai dengan 20 tahun terakhir, itu tidak akan sulit untuk menarasikannya. Contohnya untuk seperti ini, untuk indikator nomor 23A, proporsi kontribusi PDRB kota terhadap provinsi. Kita bisa menarasikan bahwa dalam 20 tahun terakhir, atau mungkin dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, tidak banyak terjadi perubahan dari sisi kontribusi ekonomi perkotaan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat, contohnya di sini. Contohnya pada tahun 2008, kawasan perkotaan di Sumatera Barat itu berkontribusi lebih dari 37,2%, berbanding 62,7% untuk kawasan hinterland. Nah, selama 15 tahun tersebut, kontribusi kawasan ekonomi perkotaan ini hanya meningkat menjadi 38,8% saja di tahun 2022, berbanding 61,2% dengan kawasan hinterland. Peningkatan yang tidak signifikan ini tentu pada bab ketiga atau bab permasalahan dan isu strategis bisa kita narasikan bahwa peran perkotaan di Sumatera Barat itu belum terlalu signifikan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya, kita bisa menambahkan cerita tersebut melalui visualisasi yang menarik, gitu ya, dalam bentuk chart. Nah, visualisasi ini bisa dalam bentuk grafik atau gambar atau juga mungkin teks. Contohnya yang pertama di sini teks sederhana seperti ini. Kita bisa menekankan ada font yang lebih besar atau warna yang lebih yang lain dari yang lain terhadap teks yang kita sajikan. Atau juga mungkin grafik garis. Contohnya di sini ada pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Kemudian kita bisa tambahkan di sini ada tren pertumbuhan, kemudian ada target RPJPD, kemudian kita bisa tambahkan juga ada fenomena menarik yaitu fenomena COVID-19, sehingga kita dalam narasi kita itu akan lebih kaya dengan visualisasi seperti ini. Atau juga mungkin dalam bentuk grafik batang seperti ini. Kita juga bisa tambahkan dalam visualisasi dokumen itu penekanan-penekanan tertentu. Misalnya 24% jalan di Provinsi Sumatera Barat itu belum memiliki perkerasan yang memadai. Atau juga dalam bentuk grafik donat seperti ini, akses air minum layak baru 85%, atau akses air minum aman baru 13%, dan akses jaringan perpipaan itu baru 28%. Bisa juga dalam bentuk pie chart seperti ini mendeskripsikan bagaimana struktur ekonomi di Sumatera Barat, di mana ada penekanan industri pengolahan yang belum berperan cukup besar di Sumatera Barat. Kemudian juga bisa dalam bentuk grafik daerah atau area yang merepresentasikan dalam bentuk gambar atau dalam bentuk area seperti ini, 7 dari 10 rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak, atau 85 dari 100 rumah tangga itu memiliki akses terhadap air minum layak. Bisa juga dalam bentuk scatter plot kalau memang datanya itu tersedia dalam bentuk seperti ini, atau juga mungkin dalam bentuk yang lainnya. Nah, kemudian langkah keempat adalah kita memproyeksikan data menjadi target 20 tahun ke depan. Contohnya di sini untuk data indikator rata-rata lama sekolah. Dalam kompilasi dari tahun 2010 sampai tahun 2022, kemudian kita bisa menggunakan analisis sederhana, alat-alat analisis sederhana seperti Microsoft Excel contohnya. Kita bisa memproyeksikan data yang sudah ada itu ke dalam untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.
Nah, proyeksi sederhana menggunakan Microsoft Excel itu menempatkan angka di tahun 2045 itu adalah diproyeksikan itu rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat itu mencapai 11,32 tahun. Dari angka 9,3 di tahun 2022. Nah, kemudian kita dalam menentukan target ini ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah target nasional atau target tingkat yang lebih tinggi. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah tren atau kecenderungan pencapaian periode perencanaan sebelumnya. Yang ketiga itu adalah kemungkinan adanya standar internasional atau standar nasional yang digunakan terhadap indikator tertentu. Contohnya indikator SDGs gitu, seperti itu. Dan yang keempat, pertimbangan ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lingkungan dan juga sumber daya fiskal. Nah, setelah itu kita bisa tampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Ada baseline tahun 2025, kemudian ada target per 5 tahun ya untuk sasaran pokok 2030, 2035, 2040, dan juga 2045. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita menentukan itu adalah melakukan penyelarasan nih. Kalau kita sudah melakukan penyelarasan terhadap 5 sasaran visi dan juga 45 indikator utama pembangunan, baru nanti kita lanjut ke penyelesaian visi dan misi, kemudian arah pembangunan serta arah kebijakan kewilayahan. Kira-kira seperti itu langkah awal kita dalam menyusun dokumen rancangan awal RPJPD yang harus diselesaikan kurang dari 1 bulan lagi. Next, kita akan urai sistematika RPJPD sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.